Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4331. Dunchan berkata, "Lihat, Nona Golding memiliki obat yang dapat menyelamatkan lelaki tua itu. Dia juga tahu kamu ada di lantai bawah saat itu. Mengapa dia tidak langsung memberikan obat itu padamu?" Dunchan berkata lagi. "Dan lihat, dia tidak segera mengikuti kamu. Dia menunggu sampai aku pergi sebelum keluar. Sepertinya dia sengaja menghindarimu." Ini, Christian tidak dapat memikirkan alasannya. Dan berkata, "Kamu bilang dia tidak langsung memberikan obat itu secara langsung padaku. Mungkin karena dia takut aku tidak akan percaya. Jika saya tidak percaya atau apakah mau menerima obat itu adalah satu pertanyaan. Dan apakah obat itu akan dimakan oleh lelaki tua itu adalah pertanyaan lain." Dunchan menghela nafas dan berkata, "Mungkin, tapi saya selalu percaya di antara hal-hal ini, tidak ada satu hal pun yang sepenuhnya logis." Christian berkata, "Oke. Kalau begitu jangan terlalu curiga. Saya baru saja menerima umpan berita. Juru bicara keluarga Fox mengumumkan bahwa keluarga Fox akan mengadakan konferensi pers pukul 8 pagi. Siaran langsung serentak. Saya kira gadis kecil yang baru diangkat itu akan mengeluhkan keadaan." Dunchan berkata sambil mencibir, "Putar arus, menurutku, tidak ada yang bisa menyebabkan kekacauan ini." Christian berkata, "Saat ini, jika seorang lelaki kuat memotong pergelangan tangannya, masih ada peluang. Itu tergantung pada apakah gadis kecil ini memiliki keberanian." Dunchan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku ingin melihat seberapa mampu gadis kecil ini. Jika dia mampu mengemukakan keadaan dan mencoba meredakan kemarahan orang-orang, dia akan membantuku. Kalau tidak, aku akan melakukannya." Setelah itu, Dunchan berkata dengan emosi, "Homer meninggal, Finlay meninggal, dan puluhan gadis muda dibunuh. Begitu banyak kasus pembunuhan yang membuat wajah polisi New York kami di lantai beton. Ini dimulai dengan gila." Christian berkata, "Untungnya, gadis-gadis muda itu tidak menghilang di New York. Kamu masih bisa mengelak, berbicara." Christian mengingatkan, "Tapi Dunchan, kamu harus menstabilkan situasi terlebih dahulu. Jangan biarkan masalah turun." "Ya," Dunchan berkata, "saya akan mengadakan pertemuan pagi dengan mereka sebentar lagi. Saya harus membuat sikap yang jelas. Tidak peduli apa, New York tidak bisa lagi mati karena kejadian ini." Begitu kata-kata itu jatuh, seorang bawahan mendorong pintu tanpa mengetuk, dan berkata dengan panik, "Kepala detektif, sesuatu yang serius telah terjadi." Ketika Dunchan mendengar ini, kepalanya berdengung karena sakit parah. Dia merasa sarafnya cukup kuat, namun dia tidak menyangka akan tersiksa hingga mengalami gangguan saraf dengan kata-kata, "sesuatu yang serius." Dia tidak tahu berapa kali sudah mendengar kata ini. Setiap kali mendengarkannya, sarafnya tersiksa dan terstimulasi. Jadi dia hanya bisa menahan kesal dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Bawahan itu berkata dengan panik, "Seseorang menemukan lebih banyak dari kebangkitan mayat mengambang di muara Sungai Hudson. Setiap mayat diikat dengan pelampung dan diikat dengan rantai besi yang tersambung dengan pemberat yang ditenggelamkan di dasar air. Pembunuh itu sengaja membiarkan mereka mengambang kurang dari 1 meter dari permukaan udara." Sebuah perahu melihat beberapa benda mengambang di udara pada pagi hari. Mengira itu adalah ikan besar. Dan ternyata itu semua orang mati. Brengsek. Dunchan tiba-tiba berdiri dan berseru, "Bagaimana bisa begitu banyak orang mati? Apakah identitas mayat sudah dikonfirmasi?" "Sudah dikonfirmasi." Di bawahnya berkata dengan gelisah, "Subbiro terdekat telah mengirim orang ke sana. Setelah survei pendahuluan di tempat kejadian, dapat dipastikan bahwa hampir semua yang terbunuh adalah tokoh terkenal di New York dan putra dari keluarga besar. Di antara mereka adalah ahli waris dari keluarga agunan Rothschild, dan putra tertua dari keluarga Hudson,
menantu dari keluarga Bran yang lahir di aristokrasi Inggris. Bab 4332. Laporan bawahan itu membuat Duncan geram. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tidak lama setelah Homer dan Finlay meninggal, begitu banyak mayat yang tiba-tiba ditemukan di New York. Dan semuanya adalah orang-orang terkenal. Dia tanpa sadar berkata dan bertanya, apakah dokter forensik sudah ke lokasi? Bawahannya menjawab, sudah. Bahkan FBI mengetahui dan mengirim orang untuk menyelidiki. Duncan bertanya dengan wajah gelap, kapan orang-orang ini mati? Tadi malam. Di bawahnya tertulis, dokter forensik mengatakan bahwa waktu kematian tidak melebihi 8 jam. Sial, Duncan berkata tanpa ragu. Itu pasti geng yang sama yang membunuh Homer. Setelah berbicara, dia langsung memerintahkan, cepat minta mereka memindahkan semua mayat ke kamar mayat pusat otopsi. Jangan sampai media mendekat, dan jangan sampai ada yang diwawancarai oleh media. Kalau ada yang berani diam-diam kirim pesan ke media, sekali tertangkap, aku tidak akan melepaskannya. Bawahan itu buru-buru berkata, aku akan memberitahu mereka sekarang. Bawahan itu berbalik dan pergi. Duncan membanting asbak ke lantai, dan asbak kaca itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Saat ini, jantung sudah terbakar amarah. Dia benar-benar tidak menyangka ada begitu banyak pembunuhan yang terjadi segera setelah dia mengatakan bahwa New York tidak dapat lagi membunuh orang. Dan gaung kata-katanya belum sepenuhnya hilang di ruangan ini. Apa yang bahkan tidak dia duga adalah bahwa sekelompok orang ini berani bermain begitu besar di New York, yang tidak serius menganggap polisi New York. Ini mengingatkannya pada apa yang terjadi di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo beberapa waktu lalu. Pada hari-hari kekacauan Tokyo itu, situasi yang dihadapi Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo seharusnya sama dengan dirinya. Memikirkan hal ini, dia memikirkan Rosalie yang memasuki negara itu bersama Jordan dan Kathleen. Dia berpikir, mungkinkah kali ini tulisan tangan Rosalie lagi? Oke, kalau begitu aku akan membahasnya sebentar lagi. Mari kita lihat seberapa mampu dia. Setelah mengambil keputusan, Duncan mengambil telepon rumah di atas meja, memutar nomor pendek, dan memerintahkan, minta tim kedua bersiap dan berangkat dalam 2 menit. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon dan menemukan bahwa ponselnya masih menyala. Dia mengambilnya dan berkata kepada Christian, Christian, ada sesuatu yang mendesak yang harus aku tangani. Christian berkata, Duncan, saya sarankan kamu tidak mencoba menyembunyikan masalah ini. Karena tidak lama lagi, pembunuhnya pasti akan merilis video dan bukti menarik orang-orang itu. Duncan bertanya, maksudmu, seperti Homer, sekelompok orang ini juga melakukan banyak hal yang tidak masuk akal. Setuju, Christian berkata, meskipun para pembunuh di belakang layar sangat kejam, tapi sejujurnya, apa yang telah mereka lakukan dapat dianggap menghukum kejahatan dan memajukan kebaikan, menghilangkan kekerasan dan perdamaian. Saya yakin mereka tidak akan membunuh orang tanpa alasan. Itu membuktikan bahwa orang-orang mati ini pasti telah melakukan kejahatan keji. Setelah itu, Christian berkata lagi, berdasarkan gaya perilaku mereka, masalah ini pasti akan terungkap pada waktu yang tepat, dan akan diketahui oleh semua orang. Kamu tidak perlu menyembunyikannya untuk saat ini. Kamu sebaiknya mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Bab 4333. Duncan menghela napas, dan berkata tanpa daya, hei, dampak kejadian ini terhadap polisi New York sangat buruk. Jika diumumkan sekarang, itu akan segera menjadi berita utama. Dalam waktu kurang dari 1 menit, wali kota dan anggota Kongres akan menelepon. Dan aku masih tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Duncan berkata lagi, tidak mungkin menyembunyikan hal semacam ini. Saya harus meninggalkan kantor polisi dulu. Kalau ada skandal yang terungkap nanti, biarkan kepala yang menjelaskannya ke media. Manfaatkan kesempatan ini untuk bersembunyi. Saya akan segera pensiun. Saya tidak bisa menjadi musuh publik sebelum saya pensiun. Christian berkata, masuk akal. Ada baiknya kalau kamu menghindari benar dan salah. Perhatikan keselamatan.
Saya akan menghubungi kalau ada hal lain. Oke, Dunchan menutup telepon. Buru-buru mengemasi barang-barangnya. Dan segera meninggalkan kantor polisi. Begitu dia masuk ke dalam mobil dan hendak pergi ke manor keluarga Fox, ponselnya menerima dorongan dari platform video terbesar di dunia. Dan judul berita itu membuatnya terkejut. 13 orang yang terkait dengan Homer di New York dieksekusi secara kolektif oleh kekuatan misterius tadi malam. Dia dengan cepat mengklik tombol tekan, dan terkejut menemukan bahwa pihak lain telah mengungkap banyak video yang berkaitan dengan kematian. Dan protagonis dari video ini bukan lagi Homer, tetapi 13 orang yang ditemukan mati di Sungai Hudson hari ini. Dibandingkan dengan perilaku Homer, belas-belas orang ini ketiga bisa dikatakan lebih buruk dari yang lebih buruk. Dan metode kejam mereka sangat keterlaluan. Dan di akhir video kematian mereka, ada video yang diambil di laut pada tengah malam. Dalam video tersebut, 13 orang yang dieksekusi dilempar dari kapal ke air satu persatu seperti pangsit. Perekam video menggunakan cahaya yang kuat untuk menampilkan wajah 13 orang secara close-up. Bisa melihat bahwa mereka semua mati dengan sangat mengantuk. Semua orang mati dengan mata yang tidak memuaskan. Dan mata mereka penuh dengan kengerian. Setiap kali wajah ditampilkan dalam video, layar akan berhenti sebentar. Lalu akan ada huruf yang menjelaskan nama, asal, dan informasi terkait orang tersebut. Masing-masing dari 13 orang ini adalah putra dari keluarga kaya yang sangat terkenal di New York. Masing-masing dari mereka adalah keturunan dari keluarga kaya yang bernilai puluhan miliar dolar. Setelah video ini tersebar, sekali lagi ditanyakan seluruh media sosial, dan media berita online melaporkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Orang-orang yang sangat marah mengkritik ke-13 orang ini dan keluarga mereka di media sosial. Dengan cepat membangkitkan kebencian semua orang biasa, kelas menengah, dan kelompok kelas atas. Untuk sementara, semua orang kelas atas di New York dalam bahaya. Takut setelah kejadian ini, seluruh masyarakat akan menatap setiap anggota kelas atas dan menggali semua skandal mereka. Atasan langsung Dunchan segera meneleponnya, meminta Dunchan segera mempersiapkan siaran pers, mengungkapkan posisinya kepada media dan publik, serta memantapkan hati orang-orang. Tetapi Dunchan menolak untuk menerima tugas seperti itu. Dan berkata, saya sedang dalam perjalanan ke pusat otopsi sekarang. Minta orang lain melakukan ini. Bos berkata dengan marah, Homer menghilang di depan kamu. Dan begitu banyak kasus yang terjadi kemudian. Itu semua harus dikaitkan dengan kamu. Tentu saja, saat ini, kamu harus memeriksa sendiri. Siaran pers adalah yang paling penting. Dunchan berkata tanpa ragu, kamu biarkan saya pergi ke pusat otopsi. Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan petunjuk dan menyelesaikan kasus ini sebanyak mungkin. Atau kamu memberi saya kata bahagia, dan saya akan segera pensiun. Saya bertanggung jawab atas masalah ini. Saya benar-benar tidak ingin berpartisipasi sama sekali. Ketika bos mendengar ini, dia berkata dengan marah, Inspektur Lee, jangan mengancam saya dengan pensiun. Bahkan jika kamu ingin pensiun dini, kamu harus melakukannya setelah konferensi pers. Dunchan juga keluar semua, dan berkata, dalam hal ini, saya berjanji kepada Anda dengan kepribadian saya. Saya akan langsung mengumumkan berita pensiun dini pada siaran pers ini. Mengenai kasus ini, saya tidak akan mengucapkan kata pun. Kamu, bos itu marah untuk sementara waktu, tetapi menghadapi sikap Dunchan sebagai babi mati yang tidak takut air mendidih. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan dengan marah, aku akan menangani masalah ini untukmu. Tapi sebaiknya kamu selesaikan kasus ini dengan cepat. Kalau tidak, bahkan jika kamu pensiun, kamu masih akan dipelajari oleh orang-orang saat kamu berjalan di jalanan New York. Mendengar hal tersebut, Dunchan langsung berkata, jangan khawatir, jika kasus ini tidak dapat diselesaikan, saya, Dunchan, akan mengadakan rapat pelepasan dan secara pribadi meminta maaf kepada seluruh rakyat Amerika. Bab 4334. Setelah menutup panggilan telepon dari atasannya,
Dunchan langsung berkata kepada bawahannya, "Jangan pergi ke pusat otopsi. Pergi ke keluarga Fox." Bawahan itu bertanya, "Inspektur, untuk apa Anda pergi ke keluarga Fox?" "Mereka akan mengadakan jumpa pers, dan hampir semua media New York ada di sana. Kalau Anda ke sana, bukan itu." Ketika bawahannya mengatakan ini, dia tiba-tiba tergagap dan bimbang untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apapun. Dunchan bertanya dengan suara dingin, "Bukankah itu sesuatu? Apa yang kamu bicarakan?" Bawahan mengumpulkan keberaniannya dan menahan rasa takut dan berkata, "Bukankah itu sama dengan membujuk dirimu sendiri?" Dunchan menggigil dan memarahi, "Persetan. Saya seorang polisi, bukan pembunuh. Bagaimana saya bisa menangkap diri saya sendiri dalam perangkap?" Bawahan itu berkata dengan cemas, "Tapi media menunggu mewawancarai Anda." Dunchan tahu apa yang dikatakan bawahannya tidak salah. Begitu banyak kasus penting yang terjadi di New York dalam semalam. Dan begitu banyak wanita yang tidak bersalah. Sekarang reporter di New York sangat ingin mewawancarai orang yang bertanggung jawab di kepolisian. Atasannya juga sudah mengeluarkan perintah. Dan tanpa izin dari atasan, tidak ada yang diizinkan menerima media wawancara. Mereka begitu takut dengan wawancara media karena dalam keadaan seperti itu, polisi telah menjadi sasaran kritik dari media dan warga. Tidak peduli siapa yang diwawancarai, mereka pasti akan dikritik. Oleh karena itu, otoritas yang lebih tinggi tidak mengizinkan wawancara. Karena mereka takut petugas polisi yang tidak bisa berkata-kata akan bermuka merah saat ditanyai wartawan. Mereka akan difoto oleh media dan disiarkan ke seluruh negeri bahkan dunia. Inilah mengapa Dunchan berbohong kepada bosnya dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke pusat otopsi. Jika dia mengatakan bahwa dia ingin pergi ke keluarga Fox dan bertemu dengan Rosalie itu, bosnya akan memarahinya. Namun, saat ini Dunchan tidak punya cara lain. Satu-satunya petunjuk yang bisa dia pahami adalah bahwa Rosalie dan Kathleen datang ke New York bersama. Oleh karena itu, Rosalie adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Istana Wanlong mempermainkan kejadian ini. Jadi, dia dengan tegas berkata kepada bawahannya, "Mulai sekarang, jangan katakan apa-apa, jangan tanya apa-apa. Lakukan saja apa yang saya minta, dan kamu dapat melakukan apa yang kamu patuhi. Jika atasan menyalahkan saya akan menanggung semuanya." Mendengar ini, bawahan mengetahui bahwa Dunchan telah mengambil keputusan. Dia tidak banyak bicara, lalu segera mengambil walkie-talkie dan berkata kepada mobil-mobil di belakangnya, "Kita tidak menuju pusat otopsi. Ikuti saya." Saat ini, itu kurang dari 5 menit sebelum pukul 8. Aula jumpa pers keluarga Fox penuh dengan kursi. Apalagi lorong-lorong pun penuh dengan orang. Berbagai media menyiapkan segala jenis senjata panjang dan senjata pendek, karena takut ketinggalan setiap pembuatan dan klip jumpa pers. Selain itu, banyak media yang melakukan siaran langsung secara bersamaan, akan menyebar ke seluruh dunia secara real-time melalui 2 platform, TV kabel dan internet. Karena kasus Homer telah menimbulkan sensasi di seluruh dunia, tidak hanya orang Amerika Serikat yang ingin menyaksikan pertemuan rilis saat ini. Orang-orang di negara lain yang berada di zona waktu yang berbeda juga ingin menyaksikan jumpa pers ini. Di longe sebelah aula jumpa pers, Kathleen yang mengenakan rok midi hitam dan kemeja putih siap naik ke atas panggung, dengan ekspresi tenang dan sedikit percaya diri. 3 generasi Jordan, Spencer, dan Savion semuanya tampak tegang. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka sebentar lagi. Mungkin begitu mereka memasuki aula, banyak orang akan melepaskan sepatu kulit mereka dan melemparkannya ke arah mereka. Bab 4335. Sebagai ayah Homer, Savion yang paling gugup. Lagi pula, dia menyadari dia telah gagal mendidik putranya. Sekarang Homer sudah mati. Dia yang harus menjadi sasaran kemarahan orang. Melihat waktu semakin mendekati pukul 8, dia berkata kepada Kathleen dengan cemas, "Kathleen, aku tidak akan naik." Kathleen berkata dengan tegas, "Kita berempat harus tampil dalam jumpa pers ini." Savion berkata dengan panik,
Saya khawatir akan langsung menimbulkan kemarahan publik. Jika itu memengaruhi ritme jumpa pers kamu, itu akan menjadi masalah besar. Tidak masalah, kata Kathleen tanpa meninggalkan kelonggaran. Setelah paman dan kakek naik panggung, kalian tidak perlu mengatakan atau melakukan apapun. Aku yang akan mengatakan semuanya. Kalian hanya perlu minta maaf ketika saya meminta maaf dan sujud bersama ketika saya sujud. Savion ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Jordan yang berada di sampingnya berteriak dengan dingin. Savion, putramu menyebabkan bencana besar. Kalau kamu, sang ayah, tidak muncul, apa pendapat orang lain tentang keluarga Fox kita? Savion berkata dengan malu. Kakek, kamu benar. Jordan menatapnya dengan dingin, lalu menatap Spencer yang menundukkan kepalanya diam-diam. Lalu berkata dengan dingin, termasuk aku. Semua orang di keluarga Fox harus mematuhi perintah Kathleen. Kalau tidak mau, keluarlah dari keluarga Fox secepat mungkin dan jadilah kerabat jauh. Savion mengecilkan lehernya dan berkata dengan tergesa-gesa, aku tahu kakek. Pada saat ini, Rosalie, yang mengenakan setelan hitam, membuka pintu. Dia berjalan ke arah Kathleen, dan berkata, Nona Fox, menit terakhir. Baik, Kathleen mengangguk dan bertanya, Rosalie, apakah Tuan Wade tidak datang? Ya, Rosalie berkata, Tuan Wade menonton jumpa pers ini di hotel. Dia meminta saya memberitahu Anda. Dia bilang, Anda pasti bisa menghadapi ini. Kathleen mengatupkan bibirnya, mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, begitu, terima kasih Tuan Wade telah membantuku. Lagi pula, dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ada 40 detik tersisa sebelum pukul 8. Dia mematikan ponselnya dan berkata kepada 3 generasi di sampingnya, sudah hampir waktunya. Ayo kita keluar. Jordan, Spencer dan Savion semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Dari sudut pandang mereka, jumpa pers ini seperti menelanjangi mereka dan mengarak mereka di jalanan, yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Tapi sampai sekarang, mereka tidak punya ruang untuk mundur. Mereka hanya bisa berjalan di belakang Kathleen dan keluar dari ruang tunggu. Pintu masuk utama Longe terhubung langsung dengan lorong panggung aula jumpa pers. Setelah mereka berempat melewati lorong sepanjang beberapa meter, mereka muncul langsung di sisi panggung aula. Para reporter yang telah lama menunggu di sini melihat seseorang muncul dari lorong. Tidak peduli apa yang terjadi, semua kamera diarahkan ke pintu masuk. Untuk sesaat, rana kamera berbunyi seperti 100.000 tikus. Para jurnalis, karena naluri profesional, menemukan setelah mengambil foto putaran pertama bahwa orang pertama yang keluar dari pintu masuk bukanlah Spencer, kepala keluarga Fox. Perubahan drastis yang terjadi pada keluarga Fox tadi malam belum diumumkan secara resmi ke dunia luar. Oleh karena itu, ketika orang melihat seorang wanita muda dan cantik memimpin dari pintu masuk, mereka semua terkejut dan terdiam. Banyak orang bahkan tidak tahu siapa Kathleen. Mereka semua saling berbisik, ingin tahu apa yang dilakukan wanita ini. Banyak wartawan media bahkan berprasangka dan mengutuk secara diam-diam. Orang-orang dari keluarga Fox ini sangat tidak tahu malu. Mereka bahkan mendorong seorang gadis keluar sebagai tameng pada saat kritis. Suara ini segera membangkitkan persetujuan semua orang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa ketika Kathleen berjalan ke podium dan berdiri di belakang mikrofon dan mengucapkan kalimat pertama, dia menjatuhkan blockbuster di antara kerumunan. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia berkata dengan tenang, teman-teman dari media, halo semuanya, saya ketua baru Fox Group, Kathleen. Bab 4336. Kata-kata keras dan keras Kathleen menyebabkan keributan di seluruh penjuru ruangan. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Fox akan memiliki ketua baru pada saat kritis ini. Dan yang lebih tidak terduga lagi, ketua baru itu sebenarnya adalah seorang wanita. Bahkan di Amerika Serikat, patriarkal dari keluarga besar itu sangatlah serius. Ada begitu banyak keluarga besar di Amerika Serikat dengan kekayaan bersih lebih dari puluhan miliar.
Hampir tidak ada keluarga yang akan menyerahkan posisi pemimpin kepada seorang wanita. Apalagi seorang wanita muda. Namun, melihat ke belakang Catelyn, Patriark Spencer sebelumnya dan Patriark Jordan sebelumnya semuanya ada di sana. Ini juga berarti Catelyn muda tidak bercanda dengan semua orang. Dengan dua kepala keluarga sebelumnya berdiri untuknya, dia pasti menjadi pemimpin generasi baru keluarga Fox. Semua orang terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa keluarga Fox membuat keputusan seperti itu. Bahkan jika mereka harus menemukan seseorang untuk disalahkan, atau menemukan seseorang untuk bertindak sebagai tameng saat ini, tidak perlu menyerahkan posisi patriark, bukan? Jika bisa menjadi kepala keluarga Fox setelah melakukan pot seperti itu, dan juga kepala keluarga Fox dengan aset hampir $1 triliun AS, maka tidak ada yang akan menolak. Tepat ketika wartawan media keheranan, Catelyn langsung ke intinya dan berkata, "Saya yakin semua orang di sini sudah melihat rangkaian video yang diekspos di media kemarin. Saya dan seluruh keluarga Fox, seperti semua orang, tidak mengetahui kejahatan tak termaafkan yang dilakukan oleh Homer sampai kemarin." Ketika banyak orang mendengar Catelyn mengatakan bahwa mereka baru mengetahui hal-hal ini kemarin, mereka langsung menebak bahwa Catelyn akan menyalahkan Homer. Salah satu reporter pria muda berkata kepada orang lain di sekitarnya, dia pasti akan mengatakan tidak tahu apa-apa. Apa yang dilakukan Homer adalah perilaku pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka juga korban omong kosong. Persetan dan penonton jumpa pers di depan TV, komputer, dan ponsel memiliki pemikiran yang sama. Mereka telah melihat banyak perilaku seperti ini dari keluarga besar yang menyalahkan pada saat-saat kritis. Oleh karena itu, mereka juga menebak keluarga Fox pasti akan menggunakan metode ini untuk menutupi kesalahan mereka. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Catelyn berkata dengan sangat saleh sesudahnya. Meskipun kami baru mengetahui semua ini tadi malam, keluarga Fox memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal atas tindakan Homer. Begitu kata-kata Catelyn keluar, para reporter di tempat kejadian dan semua orang yang menonton siaran langsung terhibur. Kalimat ini memikul tanggung jawab berat yang tidak bisa diabaikan. Dan di mata reporter dan audiens, itu sudah merupakan kata-kata yang sangat langka. Karena, biasanya ketika menghadapi situasi serupa, bahkan jika keluarga besar memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahannya, paling banyak mereka hanya akan mengakui tanggung jawab sekunder, seperti pengawasan mereka yang tidak efektif dan sejenisnya. Bab 4337. Sangat jarang bagi seseorang seperti Catelyn untuk secara langsung menempatkan kata tanggung jawab besar pada dirinya sendiri sejak awal. Pada saat ini, semua orang menyingkirkan penghinaan tadi, dan mulai mendengarkan dengan penuh perhatian pidato Catelyn selanjutnya. Pada saat ini, Catelyn berkata dengan serius, "Saya mengatakan bahwa keluarga Fox memikul tanggung jawab besar yang tidak dapat diabaikan terutama karena aspek-aspek berikut. Pertama, pendidikan keluarga Fox memang gagal mendidik Homer, dan bahkan membawa kerugian besar bagi masyarakat. Cedera besar seperti itu adalah kesalahan keluarga Fox. Kedua, meskipun keluarga Fox tidak melakukan apapun pada Homer, ada kelalaian besar dalam pengawasan. Homer telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun, dan kami tidak mengetahui semua ini sampai kemarin. Ini adalah ketidakmampuan yang jelas dalam keluarga Fox. Kalau kami dapat mengetahui masalahnya sedini mungkin, tidak akan mungkin dia menyakiti begitu banyak wanita tak bersalah. Jadi ini juga kesalahan keluarga Fox. Kalau kami dapat mengetahui masalahnya sedini mungkin, tidak akan mungkin dia menyakiti begitu banyak wanita tak bersalah. Jadi ini juga kesalahan keluarga Fox. Ketiga, kekayaan, status, dan sumber daya keluarga Fox juga menjadi faktor kunci bagi Homer dalam melakukan kejahatan serius. Jika bukan karena aura keluarga Fox, Homer tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan satu demi satu. Melakukan begitu banyak kejahatan serius. Jadi poin ini juga merupakan kesalahan keluarga Fox. Catelyn mengatakan 3 hal tentang kesalahan keluarga Fox berturut-turut, dan semua orang tercengang.
Dari sudut pandang semua orang, apa yang dikatakan Kathleen tidak menunjukkan pilih kasih atau melalaikan tanggung jawab. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk mengakui semua tanggung jawab langsung dan tidak langsung. Ini membuat semua orang merasa kasihan padanya. Sikap mereka telah banyak berubah. Pada saat ini, Kathleen melanjutkan, "Selain itu, saya ingin membuat pernyataan. Saya secara pribadi mengambil alih keluarga Fox tadi malam. Apakah ada orang lain yang terlibat dalam keluarga Fox? Saya tidak dapat menjamin 100%. Namun, yang bisa saya janjikan kepada kalian adalah, di masa mendatang keluarga Fox akan secara aktif bekerja sama dengan polisi dalam melakukan penyelidikan mendalam terhadap setiap anggota keluarga Fox dan karyawannya. Kami akan mengungkapkan semua hasil investigasi kepada publik. Begitu kami mengetahui ada anggota keluarga lain terlibat, kami tidak akan mentolerirnya." Kata-kata Kathleen sekali lagi melontarkan petir di hati para reporter dan penonton. Sangat jarang orang mengakui ada masalah pendidikan, pengawasan yang tidak tepat, dan potensi kaki tangan dalam keluarga. Dan yang tidak dibayangkan semua orang adalah Kathleen akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap keluarga Fox. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang mengerti bahwa Kathleen benar-benar ingin menyelesaikan semua masalah secara menyeluruh, tanpa kemunafikan atau asal-asalan. Alhasil, beberapa wartawan bertepuk tangan. Sikap mereka terhadap Kathleen juga berubah drastis saat ini. Pada saat ini, Kathleen melanjutkan, "Selain bekerja sama dalam penyelidikan dan menggali semua sampah dalam keluarga Fox, kami memiliki hal lain yang sangat penting untuk diselesaikan. Kami akan mendata dan memberikan kompensasi untuk semua keluarga korban." Begitu kata-kata ini terukau, semua orang menatap Kathleen, mengambil inisiatif untuk memberikan kompensasi kepada anggota keluarga. Hal ini untuk meningkatkan sikap menghadapi masalah ke level yang baru. Oleh karena itu, semua orang ingin tahu bagaimana rencana Kathleen menangani ganti rugi keluarga korban. Kathleen berkata dengan sangat serius saat ini, "Sebelum mengungkapkan metode kompensasi, saya harus mengungkapkan sikap. Kami menyadari, berapapun kompensasi yang dibayarkan, tidak akan mungkin menghidupkan kembali korban dan tidak mungkin dapat sepenuhnya menutupi trauma di hati keluarga korban. Namun kami tetap bersedia membantu keluarga korban menyelesaikan masalah kehidupan di masa depan, sehingga dapat menjauhkan mereka dari kesedihan sejauh mungkin." Berbicara tentang ini, Kathleen berhenti sebentar, dan berkata dengan lantang, "Jadi, saya di sini untuk secara resmi mengumumkan bahwa keluarga Fox akan membayar 1 kali pembayaran sebesar $1 miliar kepada keluarga setiap korban yang meninggal karena pembunuhan Homer sebagai kompensasi." Bab 4338. $1 miliar. Pernyataan Kathleen menggemparkan seluruh dunia dalam sekejap. Di negara dunia ketiga, kompensasi perdata untuk nyawa manusia hanya beberapa ribu dolar. Di negara berkembang hanya puluhan ribu dolar, paling banyak ratusan ribu dolar. Di negara maju memang sering terjadi kasus kompensasi yang tinggi, tapi puluhan juta dolar sudah mencapai puncak. Apalagi, ganti rugi yang mencapai puluhan juta dolar biasanya didapat para pengacara papan atas yang memutar otak. Oleh karena itu, yang benar-benar didapat korban hanyalah sebagian kecil saja. Dan sebagian besar hampir masuk ke kantong pengacara. Begitu Kathleen membuka mulutnya, dia menyebut $1 miliar per orang. Konsep macam apa ini? Ini hampir setara dengan memberikan setiap keluarga korban sebuah perusahaan terdaftar. Data video menunjukkan setidaknya ada 20 gadis yang tewas di tangan Homer. Ini berarti keluarga Fox harus mengeluarkan setidaknya $20 miliar AS untuk menyelesaikan masalah ini. Ini tidak bisa lagi digambarkan kaya dan berkuasa. Ini benar-benar tanpa biaya. Tanpa biaya. Oleh karena itu, pada saat ini, citra Kathleen menjadi sangat tinggi di mata semua orang. Keberanian macam apa yang bisa membuat wanita ini membayar $1 miliar untuk semua orang? Selain itu, $1 miliar AS cukup bagi keluarga manapun untuk menjalani kehidupan mewah kelas atas dimanapun di dunia.
Jumlah tersebut tidak dapat dihabiskan dalam beberapa masa hidup. Kompensasi semacam ini tidak pernah terdengar. Dan sempurna. Tidak tahu siapa yang bertepuk tangan lebih dulu. Terdengar tepuk tangan meriah yang berlangsung lama di aula. Apa yang dilakukan Homer membuat semua orang murka. Namun sikap Kathleen dan solusi yang baru saja dia usulkan benar-benar meyakinkan semua orang. Tidak melalaikan tanggung jawab apapun. Tidak menghindari faktor sensitif apapun. Dan dia menebus kesalahan dengan segala cara. Solusi Kathleen membuat siapapun tidak mungkin menemukan kesalahan apapun. Oleh karena itu, pada saat ini, perasaan negatif semua orang terhadap keluarga Fox menghilang dalam sekejap. Namun, Kathleen belum berakhir. Dia menunggu beberapa menit, tetapi dia tidak menunggu sampai tepuk tangan berhenti. Dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti bertepuk tangan. Setelah menunggu 1 menit lagi, tepuk tangan akhirnya berhenti secara bertahap. Kathleen melanjutkan, mengenai pembayaran uang ini, kami akan berkomunikasi sepenuhnya dengan polisi terlebih dahulu. Setelah memastikan identitas korban, kami akan menghubungi keluarga dekat korban dan membayar ganti rugi kepada keluarga dekat korban. Jika korban tidak memiliki anggota keluarga dekat, kami akan menyumbangkan uang tersebut ke organisasi perlindungan hak perempuan dan anak di tempat kelahiran korban. Dan kami akan mengungkapkan rincian donasi kepada seluruh masyarakat dan menerima pengawasan dari seluruh masyarakat. Ketika Kathleen mengatakan ini, penonton sekali lagi bertepuk tangan. Sejauh ini, semua orang belum pernah melihat keluarga kaya dan bangsawan yang dapat menangani skandal mereka sendiri jauh melebihi harapan. Di masa lalu, ketika keluarga kaya melakukan kesalahan, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengurai hubungan. Jika mereka tidak dapat mengurai hubungan, mereka menemukan banyak alasan untuk membela diri, dan bahkan berpura-pura tuli dan bodoh dan berhenti merespons. Bab 4339. Namun, penanganan Kathleen terhadap masalah ini dianggap sempurna di mata semua orang. Untuk semua keluarga papan atas, ini adalah hubungan masyarakat krisis tingkat buku teks. Hanya saja harga humas ini sangat tinggi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membayar kompensasi 1 miliar dolar AS. Bahkan orang kaya teratas pun mungkin tidak memiliki keberanian seperti itu. Melihat semua orang sangat memuji solusinya, Kathleen akhirnya menghela napas lega. Dia tahu bahwa hubungan masyarakat krisis ini telah berhasil. Meskipun dia mewakili keluarga Fox dan menempatkan sebagian besar tanggung jawab pada keluarga Fox, tetapi karena sikapnya cukup tulus dan rencananya cukup masuk akal, dia malah ditoleransi oleh orang-orang. Inilah yang disebut matilah dulu lalu hidup kemudian. Berdiri tegak dan dipukuli selalu jauh lebih bahagia daripada dimarahi dengan kepala tertutup. Pemukulan itu hanya sekali makan. Selama tidak mati karena pemukulan, akan bisa meluruskan tulang belakang dan menjadi laki-laki di masa depan. Namun, begitu memilih untuk bersembunyi dengan kepala tertutup, seseorang ditakdirkan untuk bersembunyi seumur hidup, dan tidak akan pernah bisa berdiri selama sisa hidup. Jangankan sebuah keluarga, bahkan negara. Bagi negara-negara yang telah melancarkan perang agresif, mereka yang memilih untuk mengakui kesalahannya dan memberi kompensasi telah dimaafkan oleh sebagian besar orang. Sedangkan negara-negara yang tidak pernah bertobat dan tidak pernah mengakui kesalahannya telah dipaku pada tiang rasa malu. Pada saat ini, Kathleen menghadapi wartawan media dan melanjutkan, "Di sini, saya ingin dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa kami tidak hanya ingin menggunakan uang untuk menyelesaikan semua masalah. Kami hanya ingin menebus kerugian yang Homer berikan ke keluarga-keluarga ini. Dan kami tidak berani meminta maaf kepada keluarga para korban. Kami hanya berharap mereka dapat menyambut kehidupan baru mereka setelah kesedihan yang luar biasa." Berbicara tentang ini, dia berhenti sebentar, dan berkata lagi, "Meskipun Homer telah dihukum berat, rasa bersalah di hati kami masih sulit disembuhkan. Di sini, atas nama semua anggota keluarga Fox, saya ingin menyampaikan belasungkawa tulus saya kepada setiap korban, anggota keluarga, kepada rakyat Amerika Serikat dan dunia.
Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Maaf. Begitu kata-kata itu selesai terucap, Kathleen berjalan keluar dari podium dan membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Setelah itu, Jordan, Spencer, dan Savion buru-buru mengikutinya dan membungkuk dalam-dalam untuk meminta maaf. Setelah sekian lama, Kathleen berdiri tegak dan berkata dengan lantang, "Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan mengungkapkan kemajuan kompensasi ke dunia luar setiap hari. Saya akan menginstruksikan Departemen Teknis Keluarga untuk mengembangkan website dan menambahkan penjelasan informasi secara real-time. Semua orang akan dapat melihat semua detail kejadian ini di situs web resmi keluarga Fox. Jika ada acara besar, kami akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkannya kepada semua orang." Kathleen melanjutkan, "Ini akhir dari jumpa pers hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih." Jumpa pers sudah usai, dan opini publik tentang keluarga Fox berubah. Dari tuduhan berubah menjadi pujian. Cara Kathleen menanganinya membuat semua orang terdiam, juga membuat kebanyakan orang memujinya. Di depan TV dan di media sosial, orang-orang memujinya tanpa ragu. Setelah Charlie menyaksikan jumpa pers di ruang tamu hotel, dia juga mengenali penampilan normal Kathleen. Dia tahu bahwa selama Kathleen dapat memenuhi janjinya, ujian keluarga Fox akan berakhir. Namun, istrinya, Claire, masih menonton TV saat ini, terdiam dengan ekspresi kaget. Setelah sekian lama, dia bertanya pada Charlie dengan wajah kosong, "Suami, Nona Fox ini, dia Feyersan, bukan?" Dia sangat mirip dengan Feyer dalam segala hal, bahkan suaranya mirip banget. Sebelumnya, Kathleen mendekati Claire dengan nama samaran Feyersan, dan bahkan berteman baik dengan Claire. Setelah Jordan dirampas oleh putranya, dan setelah Charlie meminta Rosalie membawa Kathleen mengungsi, Claire kehilangan kontaknya. Selama periode waktu ini, Claire sedikit khawatir tentang keselamatan Kathleen. Namun setelah menonton jumpa pers keluarga Fox hari ini, dia menemukan kesamaan 90% antara Kathleen yang mengenakan setelan profesional pada jumpa pers dengan Feyersan. Dia menjadi linglung. Pada saat ini, Charlie hanya bisa berpura-pura bodoh dan berkata, "Memang mirip." "Aku tidak tahu," Claire berkata dengan sedikit dekaden. "Aku belum bisa menghubunginya, dan kupikir sesuatu terjadi padanya." Claire memandang Charlie dan bertanya dengan tatapan bingung, "Sayang, menurutmu mengapa dia menyembunyikan identitasnya dariku?" Bab 4340. Sebelum Claire lulus dari universitas, dia dijodohkan dengan Charlie oleh kakeknya terlebih dahulu. Setelah keduanya menikah, dia telah menjadi orang yang transparan dalam pengalaman hidup Wilson Group. Dalam pengalaman sosialnya yang terbatas, dia tidak mengerti mengapa seseorang harus menggunakan identitas lain untuk berteman dengan orang lain. Pihak lain sengaja mencoba menyakiti dirinya, jadi wajar jika dia menggunakan identitas palsu. Namun, Kathleen bukan hanya menipu dirinya dalam hubungannya dengan dia, tetapi juga sangat membantu dirinya dengan memperkenalkan dirinya kepada idolanya, Kanye West, dan bahkan memenangkan kuota kelas master untuk dirinya. Oleh karena itu, dia tidak mengerti mengapa Kathleen melakukan ini. Namun, masalah Kathleen menyembunyikan identitasnya membuatnya merasa sangat tertekan. Karena dia dengan tulus menganggap Kathleen sebagai teman baik, dia tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya, identitas teman baiknya semuanya palsu. Claire tersipu ketika dia berpikir bahwa dia menaruh hatinya ke dalamnya tetapi bahkan tidak tahu identitas sebenarnya dari pihak lain. Melihat dia tertekan, Charlie tahu bahwa Claire pasti sedikit kecewa. Charlie menghiburnya. "Sayang, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kamu lihat dia begitu besar. Dengan kekayaan keluarga triliunan dolar. Dia tidak boleh mengungkapkan identitas aslinya. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan berniat jelek padanya." Claire menghela napas pelan, dan berkata, "Aku bisa mengerti apa yang kamu katakan. Tapi aku masih merasa ditipu. Kamu tahu aku tidak punya banyak teman, dan aku memperlakukannya sebagai teman baik." Charlie merasa melankolis saat mendengar ini.
Dia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Claire jika dia tahu identitas aslinya. Jadi dia hanya bisa memaklumi Kathleen dan berkata, "Istriku, kamu tidak perlu terlalu sedih tentang masalah ini. Aku yakin dia pasti memiliki kesulitannya sendiri. Dan identitas Feyerzen mungkin tidak palsu. Banyak orang kaya yang sebenarnya yang memiliki beberapa identitas. Dan semua identitas itu nyata. Tetapi kebangsaan dan nama identitas berbeda. Mungkin dia memilih menggunakan identitas Feyerzen untuk pergi ke China. Benarkah?" Claire tampak merasa lebih baik setelah mendengar penjelasan Charlie. Tetapi dia masih bertanya dengan ragu. Lalu mengapa orang kaya ini menggunakan begitu banyak identitas yang berbeda? Charlie tersenyum dan berkata, "Seperti kata pepatah, ada 3 gua bagi kelinci yang licik. Apalagi orang kaya yang sangat kaya. Beberapa negara tidak mengizinkan warga negara memiliki 2 atau beberapa kewarganegaraan. Dalam hal ini, mereka harus menggunakan banyak identitas untuk mengatasi masalah tersebut. Sama seperti agen di film. Setiap agen memiliki beberapa paspor dan beberapa identitas, yang juga normal." Setelah itu, Charlie terus menghiburnya. "Pikirkan, dia putri dari keluarga Fox. Dia melakukan perjalanan ribuan mil ke China, dan dia tidak mengenal tempat ini. Jika dia menggunakan identitas aslinya, bagaimana jika dia disergap dan diculik?" Claire mengangguk dengan sangat pengertian, dan berkata dengan serius, "Kamu benar, aku agak sempit." Charlie berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak berpikiran sempit. Kamu terlalu mudah menaruh perasaanmu yang sebenarnya pada orang lain. Jadi kamu tidak bisa menerimanya begitu saja." Charlie berkata lagi, "Oh, omong-omong, saya melihat beberapa informasi tentang Nona Fox ini di internet. Dan kamu melihatnya di jumpa pers barusan. Ada 3 pria berdiri di belakangnya. Yang tertua adalah Jordan, kepala asli keluarga Fox. Lalu ada putranya Spencer yang merebut kekuatannya. Belum lagi Spencer ini dikabarkan ingin membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan." "Ah," Claire berseru. "Mengapa ada orang jahat yang bahkan tidak membiarkan ayahnya sendiri pergi?" Charlie mengangguk dan berkata, "Dalam menghadapi kepentingan yang kuat, tidak ada hubungan yang 100% dapat diandalkan." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.